Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwaria. Di sini saya akan menyampaikan ke kalian semua mengenai SPT tahunan orang pribadi atau badan usaha. Masuk ke pengertian SPT tahunan. SPT tahunan adalah dokumen pajak yang wajib diisi dan dilaporkan setiap tahun oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan di Indonesia untuk melaporkan penghasilan, harta, kewajiban, dan perhitungan pajak yang terutang pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi itu memiliki batas waktu pelaporan hingga 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan wajib pajak badan itu sampai tanggal 30 April tahun berikutnya. Dasar hukum SPT tahunan itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Lalu bagaimana cara pelaporannya? Ini ada subjek dan objek SPT tahunan orang pribadi ataupun badan. Orang pribadi, subjeknya itu orang pribadi baik warga negara Indonesia maupun asing yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Objeknya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai UU PPH. Lalu untuk badan usaha itu subjek pajaknya yaitu badan usaha itu sendiri seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Badan ini wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, dan objek pajaknya itu penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha tersebut dalam 1 tahun pajak yang mencakup semua tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun, laba usaha, penghasilan dari investasi, sewa, dan lain-lain. Lalu pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan badan usaha. Kalau orang pribadi itu menggunakan formulir 1770 SS itu untuk wajib pajak pribadi, orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 60 juta dan karyawan tersebut hanya bekerja pada satu perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu yang kedua ada formulir 1770S untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan brutonya itu lebih dari 60 juta dan beliau bekerja dari 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang terakhir itu ada formulir 1770. Ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Lalu, untuk badan usaha itu menggunakan formulir 1771 oleh wajib badan untuk melaporkan penghasilan biaya dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Lalu masuk ke dokumen yang wajib dilampirkan itu ada 3. Yang pertama, laporan keuangan untuk WVOP yang melaksanakan pembukuan. Dan yang kedua, penghitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus WP UMKM. Dan yang terakhir itu bukti potong formulir 1721 A1 atau A2 untuk WP status karyawan. Terus ada juga kanal penyampaian laporan pajak tahunan SPT. Itu ada kantor pelayanan pajak, kantor pos atau jasa ekspedisi lain, DJP online, Koretax DJP, dan PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Bisa juga disebut application service provider
feeder atau disingkat ASP. Nah, di sini aku melampirkan video tutorial pengisian SPT melalui e-filing web. Kalian bisa tonton aja ya. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain.
Pajak kuat, Indonesia maju. Nah, itu tadi video yang sudah aku sampaikan ke kalian. Sebelumnya aku mohon maaf jika aku menyampaikan ke kalian itu masih ada kekeliruan, terus masih ada yang kurang atau ada yang salah, aku mohon maaf. Dan terima kasih kepada kalian yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video aku. Sekian dari aku, terima kasih banyak.